Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fahreji, selaku Ketua OSIS MI Badul Gopur Reja Desa. Dan di sini saya sebagai host pada podcast kali ini. Podcast ini adalah acara atau program, salah satu program dari segmen kami, yaitu multimedia. Nah, di sini ada bintang tamu yang pertama nih. Namanya Kak Aib Hidayatullah. Sebelum itu kita akan perkenalan. Bagaimana sih Kak Aib itu dari segi alamat atau kelas, dari kelas mana? Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Hidayatullah ya. Dari kelas 12 MIA 1, yaitu sekolah di MI Badul Gopur Reja Desa. Nah, untuk alamatnya saya tinggal di Dusun Sukawangi, RT 5 RW 2, Desa Bayasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, gitu Kak. Lengkap tuh. Ada alamat, ada kelas, udah lengkap tuh. Sebelum ke pertanyaan nih Kak, mau nanya seputar pengalaman hidup di sekolah ini Kak. Bagaimana kesan dan kesannya sekolah di sini? Gimana? Oke, jadi mungkin saya akan sedikit bercerita ya. Dari awal saya masuk di MI Badul Gopur Reja Desa sampai sekarang kelas 12 mau keluar lah gitu ya. Oke. Jadi mungkin pertama saya kan sekolahnya itu sebelumnya di MTS ya, di MTS 13 Ciamis atau MTSN 1 Raja Desa. Nah, memang dari pas saya kelas 9 di MTS, memang pilihan utama ke MA gitu kan ya, ke MI Badul Gopur Reja Desa. Karena emang ada dari kakak perempuan atau teteh lah gitu kan, di Sunda teteh. Nyuruh ke MI Badul Gopur Reja Desa. Emang beliau juga atau kakak saya juga berasal sekolahnya di sini ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus untuk pengalaman saya memang kan untuk tahun pertama kelas 10 memang yang saya rasakan masih dalam masa mengenal gitu ya, kenalan gimana itu MI Badul Gopur Reja Desa. Apakah sesuai lah gitu kayak dari omongan-omongan ya kakak-kakak yang dahulu yang lebih dulu sekolah di sini gitu kan ya. Kalau MI Badul Gopur Reja Desa itu gini. Nah, memang kelas 10 itu saya mengenal gitu kan, ingin tahu gimana MI Badul Gopur Reja Desa. Nah, terus dari keinginan tahu saya itu memang hampir semua ekstra terus organisasi saya ikuti ya gitu kan ya, saya ikuti sampai dari orang tua sampai gak bilang gini, emangnya agak capek ya gitu kan, emangnya agak capek pulang sana terus. Jadi memang dari kelas 10 saya pulang ke rumah itu hampir jam 5, jam 6 gitu kan ya, sore. Emang beda dari ya siswa-siswa yang lain lah gitu kan, yang biasanya jam 2, jam 3 udah pulang. Ini saya jam 5, jam 6 baru pulang. Iya, gitu. Terus paling kelas 11 sampai kemarin ya kelas 12 ya gak ada hal yang aneh sih menurut saya. Maksudnya gak aneh ya kan, COVID lah gitu kan ya. Pasti kalian juga tahu COVID pasti dirumahkan, paling ke sekolah kalau ada kegiatan doang. Kalau kan saya ikut OSIS pernah barengan sama Fahmi gitu kan ya, pernah barengan sama Fahmi di OSIS. Jadi emang sekolahnya cuma pas kalau ada kegiatan di OSIS doang gitu kan gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran ya di rumah daring. Jadi terbatas ya Kak? Iya, jadi terbatas ya. Emang jadi ya sekarang pas kelas 12 masuk ya, kelas akhir-akhir normal. Jadi ya kayak mau ngabisin lah gitu kan ya, mau ngabisin waktu-waktu terakhir di MI Badul Gopur Reja Desa. Jadi yang belum tahu, yang belum rasain, mau nyoba lah, kecuali ya paling nggak mau nyoba mah yang negatif-negatif ya. Paling gitulah gitu kan ya, paling gitu.
pengalaman, kesan-kesan, pesan-kesan sekolah di Bars ya mungkin segitu. Oke, udah kan tadi seputar pengalaman. Nah, selanjutnya nih Kak, kan tadi Kakak menyebutkan ada pengalaman organisasi nih. Ya. Kakak di sini di MI Badul Gopur menjabat sebagai apa dan tugas-tugas apa yang Kakak rasakan selama Oke. menjabat tersebut? Mungkin untuk organisasi dari kelas 10 saya sudah ikut organisasi pramuka, udah ikut ya. OSIS ikut. Lalu ada ekstra sih, tapi itu FPS itu ekstra ya, lebih ke ekstra. Nah, untuk yang organisasi mungkin di pramuka saya hanya sebagai anggota biasa ya, sebagai anggota biasa. Lalu untuk di OSIS, untuk yang pertama memang kan kelas 10 pasti baru anggota. Nah, tapi untuk yang kemarin alhamdulillah ya, pas saya mau naik ke kelas 11 saya dicalonkan sebagai calon. Tapi untuk yang kelas 10 pun saya menjadi calon wakil OSIS ya, pernah ikut. Lalu kemarin jadi calon ketuanya. Nah, tapi saya emang gak berambisi untuk jadi ketua gitu kan ya. Kalaupun menang ya syukur, enggak pun gak jadi masalah. Emang gak ada ambisi lah gitu kan ya, dari diri saya emang gak punya ambisi untuk menjadi ketua. Jadi anggota pun cukup. Nah, tapi alhamdulillah kemarin saya diberi amanah untuk menjadi sekretaris OSIS barengan sama ketuanya Ajat ya, ada Ajat Sudrajat ya. Nah, untuk tugasnya ya paling ya kayak sekretaris biasanya, makanya ngurus surat-surat, proposal, lalu ada desain-desain untuk buat banner, poster dan lain-lain, paling gitu doang sih. Oke, nah di tugas Kakak nih sebagai sekretaris, ada motivasi gak buat rekan-rekan yang lain tidak berminatnya masuk OSIS itu apa gitu Kak? Jadi hal yang jadi berminat dalam mengikuti OSIS itu apa Kak? Jadi biar yang lain bisa ikut tertarik ya gitu ya, tertarik masuk OSIS. Tertarik dalam mengikuti anggotanya atau kegiatan-kegiatan gitu Kak? Menurut saya ya, terutama di sini ya, di MI Badul Gopur Raja Desa. Jadi saya sebagai OSIS, sebagai lalu kemarin menjabat menjadi sekretaris, yang saya rasakan yang pertama memang saya dididik untuk mandiri, dewasa, lalu bisa memanage waktu, memanage keadaan, memanage keuangan ya, lalu membuat surat-surat, lalu belajar public speaking. Nah, ya kayak sekarang ya, saya alhamdulillah walaupun ya jelek-jelek gini, saya public speaking saya lumayan lah, bisa lah gitu kan ya, bisa berani untuk bicara di depan. Nah, mungkin untuk kalian ya, nggak yang di sekolah di MI Badul Gopur Raja Desa aja, yang lain ya, yang sekolah di lain, yang nggak ikut organisasi OSIS, menurut saya kenapa enggak ikut organisasi OSIS? Karena menurut saya OSIS itu jadi gini, biasanya anak-anak yang nggak ikut OSIS lalu mandang anak-anak OSIS biasanya bilang gini, OSIS itu bagus sekolah. Nah, biasa gitu, banyak yang ngomong gitu. Sebagian besar ya Kak? Iya, sebagian besar ngomongnya OSIS itu bagus sekolah disuruh-suruh guru. Tetapi memang benar ya, disuruh-suruh guru. Tetapi kan dari setiap kejadian, setiap tugas ataupun apapun itu pasti ada sisi negatif positifnya. Nah, tapi saya nerima, iya benar, saya menerima kalau orang lain bilang apa sih jadi OSIS sama jadi babu, ya oke, nerima kan, jadi emang disuruh-suruh benar. Tapi dari disuruh-suruh itu ya jadi kenal sama guru, terus masalah nilai ya gampang lah gitu kan, masalah nilai jujur ya, saya jujur masalah nilai gampang. Terkadang kata guru ya asal bener aja gampang soal nilai mah gitu. Lalu ya yang tadi yang saya sebutkan, jago ini jago itu ya, mungkin gitu doang sih. Jadi intinya ya ayolah ikut OSIS, jadi biar sekolah itu gak cuma
pagi pergi, sore pulang ya kan. Jadi biar di sekolah itu ada kegiatan, ada agenda, biar nanti pas keluar teh ada sesuatu yang menjadi apa ya? Beda kesannya gitu. Nah, iya, ada kesan sesuatu ya gitu kan ya, kenangan masa-masa di sekolah mungkin gitu sih. Nah, tadi udah ya dari seputar pengalaman hidup di sekolah di MI Badul Gapur dan juga tadi di pengalaman di organisasi. Nah, kakak nih kan ke kelas 12, Iya. kelas 12. Saya mau tanya seputar nanti nih. Kakak mau ngelanjutin ke perguruan tinggi atau enggak? Oke sih, insya Allah ya, mudah-mudahan ada rencana. Emang saya mau lanjutin. Kalau dipikir-pikir, untuk langsung contohnya gini, saya habis dari MI baru lulus dari sini, belum ada kepikiran untuk bisa langsung masuk ke dunia kerja gitu kan ya. Kalau dipikir dari ya segi mental, segi apapun, emang kayak belum siap ya, sayanya belum siap. Jadi emang saya ada keinginan ingin melanjutkan, dan alhamdulillah memang dari pihak orang tua mengizinkan gitu kan ya, seperti itu. Nah, untuk melanjutkannya kemana mungkin saya insya Allah sekarang kan lagi daftar SNPTN ya, ikut SNPTN di Unsil, Universitas Siliwangi, ngambil jurusan informatika dan ilmu politik ya, seperti itu. Dari ke Unsil saja kak, nggak ada pilihan dari Tadinya pengen jauh sih, tadinya mau ke Unpad, lalu ada keinginan ke ITB gitu kan ya, seperti itu. Tapi dari pihak orang tuanya cukup hanya mengizinkan di Unsil saja kan. Unsil cuma di Siliwangi, di Tasik ya, hanya Universitas Siliwangi cuma di Tasik. Jadi ya kalau dipikir-pikir bisalah gitu kan ya, bisa deket lah gitu kan ya, dari Tasik ke Ciamis ke Raja Desa, deket lah gitu kan ya, bisa sama kendaraan bermotor cepet lah gitu kan ya, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah gitu kan ya pulang pergi. Jadi ya diizinnya cuma di Tasik. Kalau di ITB ataupun di Unpad nggak diizinin gitu kan ya, nggak diizinin sama orang tua seperti itu. Kalau keinginan jauh mah ada, emang tadinya ITB, Unpad, lalu di apa sih, di Jogja, ada di Jogja karena di Jogja kan punya kakak. Nah, tadinya ada rencana mau kuliah di sana, tapi ya gak diizinin sama orang tua di sini ya. Jadi enggak, cuma angan-angan lah gitu. Ya, emang sih ITB atau itu kan universitas favorit ya kak. Jadi siapapun maulah melanjutkan perguruan tinggi ke sana. Iya, benar. Soal tadi nih jurusannya informatika, kakak tertarik ngambil jurusan itu karena apa? Karena atau ada tujuan cita-cita yang lain atau apa? Memang ada. Sebenarnya kalau kalau ditanya sekarang kamu punya cita-cita apa? Banyak, aslian banyak, punya cita-cita banyak. Pengen jadi ahli hukum, amin gitu kan ya, mau jadi jaksa lah, lalu mau jadi pengamat politik ataupun harus terjun ke dunia politik, ya saya siap. Memang saya ada cita-cita ingin sekali masuk ke dunia perpolitikan di Indonesia seperti itu. Lalu untuk yang tadi yang ditanyakan informatika, kenapa pilih jurusan informatika? Memang saya tertarik ke dunia teknologi ya, ke dunia teknologi. Nah, jadi mungkin salah satunya untuk untuk menyalurkan dari hobi saya, dari kesukaan saya ya, saya mencoba mengambil jurusan di informatika seperti itu. Karena saya pikir kalau hobi saya lalu digeluti, lalu nanti kalau ada rezeki bisa bekerja di bidang itu, ya saya sangat senang gitu kan ya, karena pikiran saya jadi gini,
hobi saya, tapi hobi saya dibayar. Nah seperti itu, mungkin seperti itu sih. Oke. Udah ya, seputar tadi melanjutkan perguruan tinggi. Selanjutnya saya mau nanya lagi tentang kata-kata lah, kata-kata buat orang-orang yang di luar sana ingin rekomendasi sekolah di MI Badal Gopur, Kak. Jadi spesialnya itu apa di sekolah di MI Badal Gopur? Jadi Oke. Nah, menurut saya gini ya, kan ya sekarang kalau orang-orang atau ya dari SMP, MTS yang lingkungannya masih dekat sama IBAD pasti tahulah gitu kan gimana lingkungannya gitu kan seperti itu. Tetapi menurut saya meskipun kalau dilihat dari strateginya sekolah memang MI Badul Gopur Raja Desa itu ya agak kurang strategis ya tempatnya karena memang dekat sekali jalan lalu ke sananya permukiman gitu kan seperti itu. Tetapi yang saya rasakan memang yang saya sudah tanya-tanya, saya tahu hasil atau memang lulusan-lulusan dari MI Badul Gopur Raja Desa itu memang ya nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Iya. Jadi ada yang jadi apa sih lulusannya itu ada yang di Mesir kalau nggak salah di Mesir, lalu ada di Maroko, lalu ada yang termasuk saudara saya Kak Didin, beliau kemarin lulus dari ITB sama jalur SNPTN sama yang sedang saya sekarang jalani ya atau coba gitu kan ya coba lalu banyak lagi gitu kan ya lulusan dari MI Badul Gopur Raja Desa yang memang ya keluar dari sini memang jadi benar-benar orang ya bukan kan memang orang tapi ya maksud orangnya jadi orang yang lebih berguna gitu. Nah iya betul jadi orang jadi lebih berguna gitu kan jadi memang dari segi akhlak segi kalau kepintaran ya tergantung lah relatif tapi segi akhlak segi keimanan insya Allah dari lulusan-lulusan IBAD itu terjamin lah gitu seperti itu. Nah terus untuk kata-katanya seperti ini apa sih sekolahnya memang kaki 5 tapi kualitasnya bintang 5 seperti itu. Oke. Bagus ya motivasinya atau kata-kata yang mendorong sekolah di MI Badul Gopur itu nggak dipandang sebelah mata gitu. Iya. Nah, satu lagi nih kalau ada yang beranggapan apa sih sekolah di yang bukan berbasis kejuruan nih Kak, bukan berbasis kejuruan. Apa sih nantinya keluar gak bisa kerja atau apa gitu Kak? Oh iya beranggapan gitu. Tapi enggak sih, enggak jadi setiap sekolah yang enggak berbasis kejuruan itu enggak dilatih skill juga gitu kan ya. Ya contohnya yang saya rasakan memang kan di MI Badul Gopur Raja Desa itu kan sekolahnya MA ya, bukan kejuruan. Jadi berbasis IPA, IPS seperti SMA ya? Iya, seperti SMA. Tetapi di sekolah ini saya juga diajarkan gimana sih caranya bermain main komputer gitu kan ya, main Corel, ngedit, lalu caranya syuting, caranya kayak gini ya kan, ada podcast, jarang-jarang sekolah yang ya nyelenggarain podcast lah, terus ada acara yang lain gitu kan seperti itu. Terus dari pembelajarannya, dari pelajaran, contohnya dari prakarya, memang kami, contohnya kemarin ya yang saya sudah lalui, ada acara masak-masak, praktek masak. Nah, jadi menurut saya bukan hanya di sekolah kejuruan saja, tetapi di MI Badul Raja Desa pun kami diajarkan kejuruan. Contohnya ya ada komputer, ada masak, dan ada yang lainnya seperti itu.
saja podcast pada kali ini. Terima kasih. Pantau terus channel kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.